Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Alia Desi Kustikayati selaku perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan pengusaha muda yaitu Kak Safana Ramadhani selaku Chief Operational Officer dari PT Popcorn Kreatif. Nah, di bincang-bincang kali ini kita akan membicarakan mengenai topik aspek teknis, aspek pasar dan juga pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek finansial yang ada di PT Popcorn Kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincangan nih teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Lady Kusitayati, ada Zikra Rizky, ada Insan Sabila, ada Regina Caniska, dan juga ada Fares Widarto Mahdi. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu PT Popcorn Kreatif? Nah, jadi, PT Popcorn Kreatif merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Popcorn ini merupakan hidangan yang disajikan dengan corn, sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa lezat dan juga visual yang menarik. Nah, popcorn menyediakan berbagai varian menu yang menarik, teman-teman. Di antaranya ada mie corn, salad corn, dan juga mentai corn, yang mana semua menu ini itu dihadirkan untuk memberikan cita rasa yang unik dan juga menarik bagi seluruh pelanggan. Nah, di bincang-bincang kali ini kita akan mengangkat 4 topik utama. Yang pertama yaitu mengenai aspek teknis, aspek pasar dan juga pemasaran, ada aspek finansial dan juga aspek manajemen dan juga organisasi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincangnya nih teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran dari topik-topik yang akan kita bincangkan nantinya. Yang pertama yaitu mengenai aspek teknis. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis menjadi langkah lanjutan setelah penilaian aspek legalitas dalam perencanaan bisnis, yang mana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis ini merupakan evaluasi terhadap faktor-faktor teknis yang diperlukan untuk mendukung operasional sebuah bisnis atau proyek. Nah, aspek ini itu bisa mencakup pemilihan teknologi, peralatan, tata letak fasilitas, serta proses produksi yang akan digunakan nantinya. Nah, selanjutnya ada aspek pasar dan juga pemasaran. Aspek pasar dan juga pemasaran itu merupakan aspek yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Perusahaan yang nggak memperhatikan permintaan pasar itu akan mengalami risiko kerugian karena produk yang mereka hasilkan itu mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan konsumen mereka. Nah, tanpa strategi pasar dan juga pemasaran yang kuat, perusahaan atau bisnis itu akan mengalami kesulitan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat di bisnis saat ini. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Aspek finansial juga merupakan bagian yang krusial dalam analisis bisnis yang berfokus pada kondisi dan juga pengelolaan keuangan perusahaan. Yang mana aspek ini tuh bisa mencakup berbagai elemen seperti sumber pendanaan, proyeksi pendapatan, ada juga pengeluaran, serta pengelolaan anggaran yang diperlukan guna memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan itu tuh dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir ada aspek manajemen dan juga organisasi. Di dalam dunia bisnis saat ini, manajemen dan juga organisasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan, teman-teman. Yang mana keduanya ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selain memastikan kelangsungan operasional efisien, aspek manajemen dan organisasi ini juga memastikan bahwa perusahaan itu tuh mampu bersaing dan juga berkembang di tengah tantangan digitalisasi dan juga globalisasi yang semakin kompleks. Oke, mungkin cukup penjelasan mengenai gambaran topik-topik yang akan kita bincangkan nantinya. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke sesi bincang-bincang bersama dengan Kak Safana Ramadhani selaku Chief Operational Officer dari PT Popcorn Kreatif. Kalau teman-teman udah penasaran, boleh simak video selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Popcorn, yaitu Safana Ramadhani yang sudah menyempatkan hadir untuk dalam sesi wawancara kali ini. Nah, di sini kami bermaksud untuk mewawancarai Popcorn, pelaku bisnis yang sudah berkembang, yang mana wawancara kali ini kami memiliki 4 topik yang berbeda, di antaranya ada topik mengenai aspek teknis, aspek pasar dan manajemen, aspek finansial, dan juga aspek manajemen dan juga organisasi. Nah, yang mana topik-topik ini itu akan kami tanyakan secara berurutan,
yang nantinya akan saya pandu selaku moderator. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai aspek teknis, dari Kak Safana selaku perwakilan tim Popcorn mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu mengenai posisinya di Popcorn dan kira-kira gimana sih gambaran bisnis Popcorn ini? Boleh silakan Kak Safana. Oke, terima kasih teman-teman ya. Makasih juga buat Alia. Sebelumnya kenalin, nama aku Safana Ramadhani. Biasanya dipanggil Safa. Aku di Popcorn itu s- sebagai operasional lah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus Popcorn sendiri adalah produk inovatif ya, produk inovatif yang memanfaatkan kon ice cream sebagai wadah gitu ya. Jadi titik unik kita tuh ada di konnya kayak gitu. Dan kita juga mengadakan campaign gerakan mengurangi sampah seperti itu. Singkatnya gitu teman-teman. Oke, menarik banget nih ya. Jadi Popcorn ini tuh singkatnya ya merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage, yang mana hidangan popcorn itu disajikan dengan kon, yang merupakan sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa dari menunya dan juga visual yang menarik. Nah, karena popcorn ini merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage, kira-kira gimana sih tahapan utama dalam proses produksi popcorn, mulai dari pengolahan bahan baku sampai si popcorn ini menjadi hidangan yang siap saji? Oke, untuk produksi berarti ya. Iya, tahapan utama proses produksi. Oke, jadi kalau kita ini kebetulan belum ada kitchen yang tetap gitu ya. Jadi kita masih masaknya tuh sesuai job desk masing-masing. Kalau event kayak gitu. Jadinya dari awal tuh kita udah ada pembagian menu-menunya. Udah deh. Jadi nanti tinggal dikumpulin di hari H. Seperti itu. Terus kalau untuk bahan bakunya itu kita ada vendor-vendornya gitu. Oh, berarti ada job day sendiri ya, alias ada mungkin ada tim productionnya atau gimana? Kalau sebenarnya kalau untuk kepala operasionalnya itu aku, tapi kan kita masih berlima ya, timnya masih berlima. That's why kita masih kerjanya tuh bareng-bareng kayak gitu. Jadi kita masih bagi-bagi job desk gitu. Oke. Oke, dari namanya sendiri aja nih kan popcorn ya yang berarti menggunakan wadah utamanya itu pakai kon. Nah, kira-kira Oh, eh, apa namanya, konnya itu bikin sendiri atau beli dari supplier sih? Kalau misalnya beli sendiri, siapa yang bikin dan seberapa mudah sih untuk membuatnya? Nah, kalau misalnya lewat supplier, kira-kira seberapa mudah juga gitu mendapatkannya? Karena tahu aku kon yang biasa aku lihat tuh konnya yang dipakai buat es krim gitu, jarang untuk yang kon dipakai makanan yang apa ya, yang bisa dikatakan tuh gurih gitu. Kira-kira gimana? iya. Oke, jadi kalau popcorn sendiri itu kita pakainya beli ya. Konnya tuh beli dari supplier dan itu juga berdasarkan ketentuan dari kita juga. Maksudnya kayak kita nentuin nih kayak size-nya, terus untuk rasanya tuh nggak yang terlalu manis gitu. Jadi kita udah nemuin suppliernya gitu ya. Cuma emang suppliernya ini agak jauh, jadi bisa dibilang agak susah lah dijangkau, nggak bisa dadakan gitu, kayak gitu. Terus kenapa kalau misalnya nggak bikin, itu sebenarnya kita waktu itu udah bikin, bahkan kita punya mesinnya, tapi kurang efektif, kurang efisien aja gitu. Kayak misalnya sekali kita tuh butuh kalau untuk sekali acara setidaknya 200 lah gitu ya. Nggak mungkin kita bikin 200 terus-terusan gitu ya. Dan itu tuh nggak efektif aja gitu. Kurang efisien aja sih sebenarnya gitu. Karena untuk kon yang kita beli di supplier ini tuh udah cocok dan konsumen juga apa ya feedbacknya tuh bagus gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Tadi kan terkait bahan baku nih. Tadi tentang konnya sendiri ternyata dari supplier. Nah, gimana sih uh, popcorn ini memastikan gitu kualitas yang akan digunakan untuk popcorn ini tuh bagus atau yang udah paling terbaiknya gitu? Oke. Jadi kita tuh sebelum finalisasi produk, kita pasti trial error dulu, terus kayak coba-coba semua bahan gitu ya. Khususnya kayak saus mentai, menurutku saus mentai ini agak riskan gitu ya.
kalau yang nggak enak tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu. Jadi kita coba-coba cari yang paling enak dan itu belinya jauh. Kalaupun dekat, itu pun harus belinya tuh tetap perlu waktu gitu ya, nggak bisa dadakan. Jadinya kita tuh masih ada tantangan di situ sih, di bahan baku sebenarnya. Karena kita kan memastikan untuk kualitas dan rasanya tuh enak gitu ya. Dan kualitasnya terjamin. Jadinya kita masih mental-mentalan nih suppliernya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu bentuk nyata kita bahwa kita tuh memang memperhatikan kualitasnya gitu. Walaupun bahan-bahannya tuh mencar-mencar kayak gitu. Jadi kita nggak maksain, udah beli yang dekat aja deh gitu, enggak. Kita tetap tetap apa ya? Ada SOP-nya sih kita gitu. Oh itu. Kalau kan itu berarti waktunya lama ya Kak. Itu kalau misalnya ada acara nih, itu menyiapkan bahan bakunya hamin berapa waktunya? Oke. Sebenarnya Hamin 2 tuh juga bisa. Karena lebih ke dekat rumah siapa gitu. Kayak misalnya saya di Cikarang gitu kan. Ada bahan baku beberapa tuh yang dekatnya tuh rumah saya gitu. Kayak gitu. Dan kalau dadakan masih bisa, Hamin 2 tuh masih bisa saya beli. Cuma kalau kayak di hari H terus tiba-tiba bahan bakunya habis. Itu kalau mau ke Cikarang kan jauh banget gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi sejauh ini udah bisa kita tangani karena kita udah punya stok kayak gitu. Oke, oke. Selanjutnya dari Popcorn nih ada rencana nggak sih Kak untuk melakukan inovasi produk atau pengembangan varian baru gitu di masa depan? Oke, kalau untuk pengembangan produk kita udah ada rencana, udah ada ininya juga sih. Udah apa ya? Lagi trial-trial gitu lah. Udah ada 4 menu untuk konten, ada juga kita mau bikin anak perusahaan gitu. Itu ada apa ya? Ada perubahan produk lah gitu. Jadi bentuknya nggak seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan mengenai topik aspek teknis sudah cukup terjawab. Selanjutnya, di sini kami akan menanyakan mengenai aspek pasar dan juga pemasaran yang akan ditanyakan oleh rekan saya. Silakan Jikral. Oh, oke. Sebelumnya aku Zikral, aku mau tanya sedikit, tapi mohon maaf banget nih Kak, aku belum bisa on cam. Jadi aku mau tanya, sebenarnya siapa sih target pasar utama dari popcorn itu? Terus kayak apakah popcorn punya cara khusus untuk ngejangkau mereka, Kak? Oke, sebenarnya kalau target utama banget nih dari Popcorn tuh mahasiswa UNJ teman-teman kayak gitu. Sejauh ini sih kita masih target utamanya banget mahasiswa UNJ. That's why kita gencar apa ya promosinya di kalangan mahasiswa UNJ gitu ya. Nah untuk kita apa ya engage menjangkau mahasiswa UNJ ini kita biasanya tuh promosiinnya kayak di Manfest kayak gitu, Manfest UNJ. Kemarin tuh juga beberapa kali alhamdulillah sempet rame gitu ya di Manfest UNJ. Jadi banyak juga yang beli tuh mereka karena tahu dari Manfest kayak gitu. Terus juga sebelumnya kita pernah em, kerjasama sama ini apa ya namanya ya? UNJ Waterboom yang meme-meme gitu ya, akun meme gitu kayak gitu. Itu kan apa ya kayak akun-akun kayak gitu lebih dekat ya sama mahasiswa ya. Karena akun-akun hiburan gitu cocok lah ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi pusing sama tugas gitu ya. Gitu. Terus kita juga sering promosi ini sih kayak FOMO marketing gitu. Jadi kita lebih menekankan ke FOMO marketing. Kayak kan ada yang beli misal, terus orang jadi penasaran kan kayak itu apa sih, terus belinya di mana kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih FOMO marketing dan word of mouth gitu. Oh, oke. Aku jadi ngerti nih, Kak, sama jawabannya Kakak. Berarti karena target utamanya itu sejauh ini masih mahasiswa UNJ, jadi pendekatannya itu kebanyakan lewat media sosial gitu ya, Kak. Betul. Kayak lewat Mensos sama tadi kerjasama sama akun meme yang ngebahas seputar UNJ gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, jadi intinya sejauh ini metode pemasaran utamanya itu adalah lewat media sosial. Oke, aku ngerti. Terus eh selanjutnya nih Kak, aku mau tanya,
eh, kalau dari popcorn sendiri itu mau pakai saluran distribusinya itu mau pakai apa aja ya Kak supaya memastikan kalau produk ini tetap bisa tersedia buat konsumen gitu mungkin. Oke, Kayak apakah lewat online aja atau mau buka offline atau gimana Kak? oke. Sebenarnya popcorn sejauh ini masih offline bukannya. Kita belum kerja sama dengan Grab, Gojek itu belum. Shopee Food juga belum kayak gitu. Jadi kita masih di open booth sama sebelumnya kita pernah di Cafe FE ya, teman-teman gitu. Open booth di berbagai event di WNJ kayak di Terbuk kan suka banyak bazar-bazar gitu ya. Nah, popcorn sering buka tuh di situ. Jadi kita lebih ke buka offline, kita belum buka online. Kenapa? Karena produk kita agak ringkih kan ya. Agak ringkih, jadi kita tuh masih banyak pertimbangan gitu. Kalau semisal kita buka di Shopee Food, terus di GrabFood kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh sekarang lagi fokus di event-event. Jadi masih nomaden, belum ada tempat tetap gitu. Jadi kalau nanti ada Shopee Food gitu-gitu, kita nggak ada tempat tetapnya. Jadinya susah gitu ya, ribet gitu sih. Jadi kita masih di offline aja. Oke, berarti dari Popers sendiri itu masih belum apa ya, masih belum mencapai untuk bisa jual secara online ya, karena emang dari segi kemasannya pun agak risky gitu kalau misalnya kita pakainya itu kita distribusinya itu secara online. Nah, mungkin dari pertanyaan mengenai aspek pasar dan juga pemasaran sudah cukup terjawab. Selanjutnya di sini kami akan masuk ke topik mengenai aspek finansial yang akan ditanyakan oleh rekan saya. Boleh silakan. Aku mau nanya nih Kak, apa saja sih komponen biaya awal yang perlu disiapin buat bisnis popcorn ini? Terus kira-kira dari mana sih Kak sumber pendanaannya? Atau dari modal sendiri, investor, atau dari sumber lain? Gitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Karena kita ini kan timnya itu berlima ya. Jadi kita perlu semua peralatan gitu ya. Kayak nggak bisa dari rumah saya terus saya bawa-bawa gitu kan nggak mungkin. Jadi menurut saya yang paling komponen yang paling utama itu bahan baku dan peralatan gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang tuh kita udah punya peralatan. Bahkan kita juga punya kulkas sendiri kayak gitu. Dan itu asetnya tuh kita taruh di sekitar Kelapa Gading dah kayak gitu. Kalau untuk biaya awal itu kita awalnya banget dapat dari pendanaan PMW. Teman-teman tahu PMW pasti ya. Gitu. Kita dapat dari PMW dan itu kita pakai untuk jalanin bisnisnya kayak gitu. Dan setelah itu kita juga ikut lomba-lomba. Ya intinya kita ikut lomba-lomba lah untuk nambah-nambah pemasukan kayak gitu. Oke Kak, cukup jelas jawabannya. Terus mau nanya lagi nih Kak, kira-kira berapa lama sih Kak estimasi waktunya yang dibutuhkan kayak mencapai BIP-nya atau payback periodenya berapa tahun atau berapa bulan gitu Kak? Oke. Em, kita tuh kemarin di data tuh, saya ingatku ya, karena aku bukan bagian finance, itu BIP-nya sekitar kalau nggak salah 1,2 tahun deh, 1 tahun 2 bulan, sekitaran segitulah, setahun sampai setahun 2 bulan gitu, seperti itu. Itu udah include sama semua peralatan yang kita beli ya teman-teman, karena banyak banget peralatan yang kita beli, kayak mesin kon, terus kulkas, kompor, dan semacamnya gitu, kita udah banyak banget gitu. Oke, berarti BIP-nya itu kan sekitar 1,2 tahun ya, kalau nggak salah. Betul, Nah, ini popcorn itu apa ya, baru mulai itu sekitar tahun 2023 bukan sih? betul. Berarti kira-kira udah mencapai BIP-nya apa belum? Kalau untuk mencapai BP sebenarnya udah kayak gitu. Sebenarnya udah karena kan kayak apa ya? Penjualannya kan ada yang lebih banyak kayak gitu ya, kayak lebih apa ya? Lebih tinggi daripada yang kita
prediksi sebelumnya gitu. Karena kita udah rancang BP ini dari yang awal kita baru mau mulai bisnis ya. Apalagi yang PMW itu kan di anggaran ada BP ya. Nah itu kalau di BP itu kita sekitar 1,2. Tapi alhamdulillah sekarang udah sampai BP sih. Oke, cukup terjawab. Mungkin dari topik mengenai aspek finansial cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke topik mengenai manajemen dan juga organisasi yang akan ditanyakan oleh rekan saya. Silakan Fares. Ya. Jadi saya Fares ingin nanya tentang apa struktur organisasi nih dari perusahaan Popcorn. Nah, untuk dari perusahaan Mbak itu bagaimana sih struktur dari organisasinya yang ada di Popcorn tuh saat ini dan juga apa saja sih yang ada dalam pembagian tugas-tugas serta tanggung jawabnya secara khusus untuk setiap posisi. Oke, sorry aku mau bersin nggak jadi-jadi. Kalau untuk struktur organisasi itu kita udah ada udah ada pembagian job desk-nya gitu ya. Ada CEO, terus ada operasional, aku, ada finance, ada marketing, dan ada teknologi atau yang dia tuh biasa ngurus-ngurus NIB, PIRT, PT, kayak gitu ya. Karena Popcorn udah ada PT gitu ya, jadi PT Popcorn Kreatif, kayak gitu. Terus kalau untuk pembagian tugas dan tanggung jawab, ini sebenarnya kita pengerjaannya masih bareng-bareng, cuma untuk PJ-nya, anggaplah PJ gitu ya. PJ-nya tuh udah ada, kayak PJ operasional tuh saya, terus PJ marketing tuh ada Maisa, kayak gitu. Tapi untuk pengerjaannya semuanya kita bareng-bareng. Nanti kita list, misal kayak operasional kita harus masak bla 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 bla. Itu kita bagi-bagi, siapa yang masak ini, siapa yang masak itu. Terus untuk marketing, siapa yang desain ini, siapa yang bikin ini, kayak itu dibagi-bagi. Kayak gitu sih. Jadi so far kita udah ada PJ-nya, but pengerjaannya bareng-bareng. Yang sudah mulai terjawab. Jadi kurang lebih itu kayak pengerjaan job desk itu kayak PJ lah ya. Terus itu juga Tuh. terbagi-bagi terstruktur juga. Mulai dari desainnya juga tadi, terus finance juga, dan lain sebagainya. Oke. Yang tadi udah terjawab. Selanjutnya nih Kak, kalau nggak salah nih kan Popcorn setahu kami kan itu kan udah berjalan ya kurang lebih dari 1 tahun. Nah, itu kira-kira apa sih target dari kakak terkait Popcorn itu sendiri untuk pertumbuhan bisnis dalam 2 sampai 3 tahun ke depan? Dan juga apa aja rencana-rencananya untuk membuka gerai atau mengelola franchise dalam memperluas jangkauan pasar, Kak? Oke. Kalau franchise sebenarnya kita belum kepikiran sampai situ. Cuma kita rencananya kita pasti pengen ini ya, pengen apa namanya, buka tempat gitu ya, yang tetap biar kita tuh nggak nomaden gitu ya. Jadi biar ada tempat tetap jualan di situ, misal kayak kafe atau semacamnya lah gitu ya. Kita pengen kayak gitu. Terus kita juga berencana untuk rekrut. Sebenarnya kita udah ada sistem untuk rekrut, tapi belum kita realisasikan gitu ya, karena kita masih banyak hal yang harus dipertimbangkan kayak gitu. Berarti sejauh ini masih belum sampai ke tahap franchise ya, Kak ya? Iya, belum. Sudah mulai terjawab. Oke, mungkin semua topik pertanyaan dari mulai aspek teknis, terus pasar dan juga pemasaran, finansial, sampai ke manajemen organisasi sudah sangat terjawab dengan baik. Dan di sini aku mau mengucapin terima kasih sekali lagi untuk Kak Savana yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di wawancara kali ini. Semoga kedepannya Popcorn bisa menjadi usaha yang berkelanjutan dan semoga kedepannya distribusi popcorn pun bisa tersedia secara online agar bisa lebih dijangkau oleh masyarakat luas. Terima kasih, Kak Savana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak perbincangan kita bersama dengan Kak Savana Ramadhani selaku Chief Operational Officer dari PT Popcorn Kreatif. Nah mungkin teman-teman kalau penasaran dengan video-video kita berikutnya, jangan lupa untuk selalu pantengin channel kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.